Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Royhan Nur Fakih. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan membacakan satu buah cerpen lagi yang berjudul Neraka dalam Politik. Cerpen ini ditulis oleh Anissa Widiapasa. Langsung saja saya bacakan cerpennya. Namaku Cinta Kirana, bisa dipanggil Cinta. Meskipun namaku Cinta, tetapi aku bukanlah pacarnya Rangga. Tidak, aku hanya gadis bernama Cinta yang masih setia menunggu cinta yang sesungguhnya. Saat ini aku masih duduk di bangku SMA. Aku termasuk anak yang sangat populer di sekolah. Semua orang tidak mungkin tidak ada yang mengenal aku. Kenapa aku populer? Siapa yang bisa menebak? Jika ada yang menebak karena aku cantik, jawabannya itu salah. Aku terkenal karena aku anak ayahku. Lalu apa spesialnya? Yang spesial adalah ayahku bukan orang biasa, melainkan seorang politikus yang tengah menjadi trending topik saat ini. Ketenaran ayahku membuat diriku sedikit terganggu karena aku menjadi pusat perhatian di sekolah. Semua orang memandangku dengan tatapan yang berbeda. Teman sekolahku tidak mau bergaul denganku karena mereka iri padaku yang selalu disayang guru dengan nama yang disayang ayahku, dengan nama yang disandang ayahku. Aku sedih dan tidak suka dengan situasi ini. Aku juga ingin berteman dengan mereka. Aku juga siswa biasa seperti yang lain. Aku benci semua, sangat benci. Ayahku adalah seorang gubernur yang kini tengah mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Itulah mengapa ayahku menjadi trending topik saat ini. Semua orang membicarakan ayahku. Ada yang mendukung dan ada yang menolak ia menjadi calon wakil presiden. Kalau kalian menanyakan apakah aku setuju ayahku menjadi calon presiden, maka aku menjawab dengan tegas, tidak. Mengapa? Karena aku takut dan khawatir ayahku akan melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Hingga pada suatu hari yang kubayangkan pun terjadi, hari di mana aku tidak ingin hal ini terjadi. Pada hari itu ayahku terbukti melakukan kesalahan besar, sangat besar, sehingga membuat nama keluargaku hancur berkeping-keping. Semua orang mengkritik, menghujat sana sini. Mengapa? Ya karena ayahku melakukan tindak korupsi. Ayahku akhirnya melakukan hal yang aku takutkan dan tidak aku inginkan. Ayahku bertindak curang karena tekanan politik yang besar. Biaya kampanye yang tidak murah membuat ayahku akhirnya melakukan itu. Jujur, aku malu. Aku hancur. Aku tidak tahu harus berkata apa dan berbuat apa. Aku dan ayahku menjadi dua bibir di sekolah dan masyarakat. Aku dijibir dan dihina habis-habisan. Anak koruptor. Ngapain lo sekolah di sini? Dasar anak koruptor, bikin sekolah kita jelek aja, keluar sana. Oh, ternyata yang disayang guru karena uang. Uang siapa tuh? Kasih berapa lo sama guru? Dan masih banyak lagi cibiran yang mereka terus-menerus membuatku kalut dan sedih. Rasanya aku ingin menyerah saja. Aku tidak kuat menghadapi ini semua. Ayahku yang melakukan itu, kenapa aku juga yang terkena imbasnya? Saat itu aku sangat benci dengan ayahku, benci dengan kekuasaan, benci dengan orang yang dilakukan, benci dengan semua yang dilakukan ayahku. Sampai pada titik terakhir, aku akhirnya memutuskan untuk mengakhiri saja hidup. Aku tertekan. Aku lari ke gedung yang paling tinggi. Yang ada di pikiranku adalah aku ingin menjatuhkan diri dari sana agar tidak lagi mendengar cibiran-cibiran orang. Namun saat aku mulai melangkahkan kakiku ke bibir gedung,
seorang laki-laki datang mencegahku. Hei, stop. Mau apa kamu? Jangan loncat. Jangan mendekat. Untuk apa kamu kemari? Biarkan aku melakukan ini. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini. Seruku berteriak. Apakah dengan kamu pergi dengan cara seperti ini maka semua masalahmu akan selesai? Tidak. Kamu akan menyesal, percayalah. Ini bukan akhir dari segalanya, dan semua pasti ada jalan keluarnya. Serunya tak kalah keras dan memohon. Terus-menerus pria itu membujukku untuk tidak melakukan itu, sampai aku tersentak pada satu kalimat yang dia ucapkan. Pikirkan ibumu. Aku seperti tersambar petir yang kemudian menyadarkanku kalau yang aku lakukan ini maka aku akan membuat hidupku semakin sulit. Aku seharusnya tidak menambah beban ibuku. Aku seharusnya menguatkan dia. Seharusnya aku ada bersamanya. Akhirnya aku menjauh dari puncak gedung itu. Aku memutuskan tidak melakukannya. Aku menyesal mengapa aku melakukan hal ini. Bukankah seharusnya aku dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi? Singkat cerita, aku kembali ke rumah, kemudian kupeluk ibu yang sedang duduk termenung sambil berkata dalam hati, "Maafkan aku, ibu." Dengan kejadian ini, aku mengambil satu kesimpulan, bahwa aku tidak akan mau mengikuti jejak ayahku dalam dunia perpolitikan. Karena bagiku memasuki dunia politik bagaikan masuki neraka. Orang yang baik akan menjadi tidak baik, dan orang jahat akan terlihat baik. Ya, itu kurang lebihnya bacaan cerpen dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.